Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pikirkan sejenak, apakah luar angkasa itu sangat tenang dan tak bersuara, atau memang kitalah yang tidak bisa mendengar suara dari bintang-bintang? Mengapa kita tidak bisa mendengar suara yang ditimbulkan saat bumi yang kita tinggali ini berputar? Fenomena ini dapat dijelaskan dari sisi sains sebagai berikut. Manusia hanya bisa mendengar suara di frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi di bawah 20 Hz diklasifikasikan sebagai infrasonik dan setiap frekuensi di atas 20.000 Hz diklasifikasikan sebagai ultrasonik. Sekarang coba kita dengarkan suara ultrasonik dari satu bintang pulsar berikut ini. Apakah dapat didengar? Apakah mirip dengan suara saat kita mengetuk pintu? Bintang pulsar ini ditemukan pertama kali pada tahun 1967 oleh seorang ilmuwan bernama Dame Susan Jocelyn Bell Burner, seorang ahli astrofisika dari Irlandia Utara yang kemudian bekerja di Universitas Cambridge di Inggris. Beliau menemukan sinyal radio aneh dan berasal dari luar angkasa yang berdenyut tiap detik. Ia menamainya LGM-1. Ini adalah kependekan dari Little Green Man. Para astronom tak tahu apa penyebabnya. Saat itu belum pernah terdeteksi sinyal radio yang sedemikian teratur di galaksi Bima Sakti. Tak lama setelah itu, seorang ilmuwan menghitung bahwa bintang neutron yang berputar bisa menciptakan denyut sinyal radio. Bagian yang sangat menarik dari peristiwa ini adalah ternyata bintang pulsar itu sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, yang pada saat itu sangat mustahil teknologi saat itu sudah memiliki radio berfrekuensi tinggi. Bintang pulsar ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama Tariq, seperti yang terdapat dalam surat At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Kata At-Tariq diambil dari kata taraka yatruku, yang artinya mengetuk atau memukul dengan palu. Dapat pula kita pahami arti dari kata tarik, sesuatu atau seseorang yang mengetuk atau seseorang yang memukul dengan palu. Coba kita dengarkan suara dari bintang pulsar ini untuk mengkonfirmasi penjelasan di atas. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW yang tinggal di gurun pasir saat itu tidak bisa membaca dan menulis, membicarakan persoalan tentang bintang pulsar ini, yang baru diketahui setelah 1400 tahun kemudian? Tidakkah muncul pertanyaan di benak kita, dari mana informasi yang beliau dapatkan? Bayangkan saja suara ini ditangkap menggunakan radio berfrekuensi tinggi yang berjarak sangat jauh dari bumi. Jawaban yang pasti adalah Rasulullah diberitahu oleh yang membuat bintang dan seluruh alam semesta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Sang Maha Pencipta yang mengirim utusannya untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang segala yang Ia ciptakan melalui firman-Nya, yaitu Al-Quran. Apakah kita pikir Al-Quran hanya berisi berita bohong? Penemuan bintang pulsar ini bukanlah sebuah keajaiban yang besar. Penemuan ini hanyalah salah satu penemuan yang kita dapat gunakan untuk membenarkan Al-Quran. Masih banyak lagi misteri atau penemuan yang belum terungkap dari Al-Quran, meskipun kita saat ini sudah berada di zaman modern. Tentang bintang pulsar ini, Al-Quran secara spesifik menyatakannya, dan tidak ada pilihan lain bagi ilmuwan selain membenarkan apa yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Apakah kita masih ragu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.